Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk berkumpul kembali di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga keimanan kita. Semoga Allah Ta'ala selalu memperbaharui keimanan kita agar kita semangat di dalam beramal soleh dan berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan jahitannya setelah dijahitnya dengan kuat. Di Makkah ada seorang wanita yang menjahit baju dengan baik, dengan kuat. Apabila jahitannya sudah selesai, benangnya diuraikan lagi. Apabila jahitannya sudah selesai, sudah kuat, tiba-tiba benangnya diuraikan kembali. Sehingga diambil perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan jahitannya setelah dijahitnya dengan kuat. Artinya, janganlah kita menggugurkan amal kita setelah bulan Ramadan, setelah bersusah payah
mengerjakan amal soleh sekuat tenaga, janganlah ditutup dengan kemaksiatan di bulan Syawal. Dan bulan Syawal adalah bulan yang pertama setelah Ramadan. Dan kita sekarang berada di hari keberapa, Mbak Budi? Hari ke-8. Kita sekarang berada di hari ke-8. Itu pun banyak dari saudara-saudara kita, banyak dari kaum muslimin yang sudah melupakan Ramadan. Padahal masih di tanggal 8 bulan Syawal. Ini tanda apa ini? Ini tanda apa? Ini menunjukkan tanda yang sangat banyak sekali. Di antaranya tanda kurang mencintai Ramadan. Jadi kalau berada di tanggal 8 kok sudah tidak ingat sama sekali, padahal masih di pekan pertama atau awal pekan kedua, kok sudah melupakan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kurang cinta seseorang kepada bulan Ramadan. Orang yang tidak mencintai, bagaimana dia itu bisa mengingat? Siapa yang tidak sayang, maka ketika berpisah itu tidak akan berat. Namanya tidak sayang, tidak cinta. Bagaimana bisa dikatakan berat perpisahannya? Ringan sekali. Tapi kalau orang itu cinta sesuatu, dia akan merasakan beratnya perpisahan. Dan orang yang merasakan beratnya perpisahan, dia akan selalu ingat. Dia akan selalu ingat sesuatu yang dia berpisah dengannya. Para sahabat radhiyallahu anhum, manusia yang paling mengetahui keutamaan Ramadan setelah Nabi SAW. Sehingga para sahabat berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan selama berapa bulan? 6 bulan. Ini bukan hanya sekedar teori. Sekarang kita berdoa enggak? Rabbana taqabbal minna ya Allah, amal kami di bulan Ramadan, terimalah amal kami. Saking sibuknya mudik, saking sibuknya unjung, kemudian belum lagi reuni, belum lagi halal bihalal, seakan-akan amal yang dikerjakan di bulan Ramadan dilupakan begitu saja. Ini tanda kurang cintanya seseorang kepada bulan Ramadan. Orang itu kalau mencintai, dia akan terngiang-ngiang dengan apa yang dia lakukan di bulan Ramadan, kemudian dijadikan penyemangat amal setelah bulan Ramadan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang apa? Bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya bertakwa kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun fi Ramadan wa ba'da Ramadan, agar kalian bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dan bulan Syawal ini bulan praktek. Setelah kita ini dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Namun karena itu tadi, mudik yang terlalu lama,
liburan yang tidak mengenal lelah. Kemudian keliling tempat-tempat wisata. Sebab itu semuanya melemahkan iman kalau kita tidak menyadari. Silahkan mudik, tapi kita harus mengontrol waktu kita. Di tengah-tengah mudik harus ada introspeksi diri. Agar apa? Agar amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan tidak kita lupakan begitu saja. Contohnya qiyamul lail harus kita evaluasi. Mungkin suatu saat kita akan kelelahan sehingga tidak bisa sholat tahajud 11 rakaat. Nabi SAW apabila kelelahan atau sakit tidak bisa sholat tahajud, apa yang beliau lakukan? Mengqadha di waktu duha berapa rakaat? 12. Mungkin kita tidak bisa sholat tahajud di luar Ramadan dengan durasi yang sangat panjang, katakan seperti kegiatan yang ada di Ramadan, sholat tahajudnya 2,5 jam. Paling tidak katakan 1 jam atau 45 menit, jangan ditinggalkan. Itu yang namanya istiqamah. Itu yang namanya istiqamah ba'da Ramadan. Kemudian qabliyah ba'diyahnya, siapa yang menjaganya di bulan Ramadan, jangan ditinggalkan. Bukankah qabliyah ba'diyah itu insyaallah tidak terlalu memberatkan? Subhanallah, ada seorang syekh mengingatkan, dia anak sendiri padahal sudah niat tapi kelewatan. Mengingatkan hari pertama Idul Fitri itu adalah hari bahagia, hari saling mengucapkan selamat, tetapi bukan berarti meninggalkan sholat duha. Subhanallah. Kita sendiri, anak harus tak niatkan insyaallah nanti sholat duha, paling tidak 2 rakaat kok. Paling tidak itu 2 rakaat. Kelewatan sudah. Memang seperti itulah. Terlalu bahagia sampai melupakan Ramadan itu pun juga tidak bagus. Jadi bulan Syawal itu bukan bulan menurunkan iman, tetapi bulan menjaga iman. Bulan Syawal bukan bulan menurunkan iman. Kalau orang itu sudah liburan terus, gak menjaga, tidak, silahkan. Kita gak mengatakan jangan liburan. Silahkan liburan. Satu, janganlah ke tempat-tempat yang maksiat. Kemudian jaga salat kita, terutama kalau kita berada di kampung halaman kita. Jaga keimanan kita. Paling tidak ada waktu menjelang subuh 1 jam, atau antara, terserah kita. Harus ada evaluasi. Al-Quran kita sekarang di hari ke-8, apakah kita paling tidak sudah 8 juz? Kalau Ramadan kan kita bisa lebih dari itu, insya Allah. Sekarang di bulan Syawal Al-Qurannya belum disentuh sama sekali. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Apabila Al-Quran tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat suci yang ada di langit. Demikian pula di bumi tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang hatinya suci. Sampai-sampai Utsman ibnu Affan berkata, "Lau nadafat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dengan firman Allah. Apakah kita merasa bosan beribadah kepada Allah? Apakah kita merasakan kejenuhan di dalam beramal soleh? Apabila demikian, ingatlah, bulan Syawal itu bulan menjaga iman, bukan bulan
menurunkan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum minal a'mal bima tuti'un." Kerjakan amal semampu kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dikerjakan terus-menerus, wa in qallah, walaupun sedikit. Kita menggarisbawahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Maknanya luas. Di antaranya Allah tidak bosan memberi pahala kepada kalian sampai kalian merasa bosan beribadah kepada-Nya. Allah tidak bosan mengabulkan doa kalian sampai kalian bosan berdoa kepada-Nya. Allah Ta'ala tidak bosan menyampaikan cita-cita kalian sampai kalian merasa bosan berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan. Allah itu bahagia kepada hamba-hamba yang bertaubat kepadanya. Allah mencintai orang yang beramal di bulan Ramadan. Demikian pula Allah mencintai seorang hamba yang beramal di bulan Syawal. Karena amal di bulan Syawal itu adalah tanda amal seorang diterima di bulan Ramadan. Tanda amal seorang diterima di bulan Ramadan, dia akan melanjutkannya di bulan Syawal. Itu tandanya. Jadi kalau kita sudah lupa sama sekali, ini bagaimana sih Pak? Sudah tidak ingat sama sekali Ramadan, Lailatul Qadar tidak ingat sama sekali. Karena saking sibuknya mudik tadi, atau saking sibuknya rekreasi, belum lagi halal bihalal, nanti ada halal bihalal, RT ada, kelurahan ada. Iya, halal bihalal, alumni TK ada. Semuanya. Subhanallah. Iya silahkan, tapi jangan melampaui batas. Segala sesuatu itu kalau melampaui batas itu tidak baik. Sewajarnya, jangan terlalu melampaui batas. Jangan terlalu melampaui batas. Jangan mengorbankan iman di setiap kegiatan kita. Jangan mengorbankan keimanan kita. Karena ingatlah, bulan Syawal itu bulan menjaga iman, yang mayoritas kaum muslimin menjadikannya bulan penurunan iman. Kita yang menjaga, kita ini kalau berusaha menjaga itu mau tidak mau turun iman itu. Apalagi orang yang tidak menjaganya. Di mereka-mereka yang menjaga keimanan di bulan Syawal itu merasakan imannya menurun. Apalagi mereka yang lost, tidak introspeksi diri, tidak muhasabatun nafs, tidak ingat amalnya yang dikerjakan di bulan Ramadan, tidak berdoa kepada Allah, tidak membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Ramadan tinggal kenangan saja. Kenangan pun tidak ingat, sudah dilupakan. Setan itu membisikkan kita supaya kita itu melupakan Ramadan. Dan lupa itu dari syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Dan aku tidak melupakannya. Aku tidak lupa dari mengingatnya illa syaitan, kecuali syaitan.
Jadi syaitan itu menjadikan orang itu melupakan. Jangan berdoa sudah, kita jangan berdoa lagi. Ramadan sudah selesai. Seperti itu. Ada seorang ulama yang namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ketika ditanya, apabila umurmu sisa 1 hari, apa yang engkau lakukan? Apabila umurmu sisa 1 hari, apa yang engkau lakukan? Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku akan menyampaikan ini. Aku akan mengadakan majelis taklim. Sekarang kita mengadakan majelis taklim. Nanti mungkin hari yang kedua atau pengajian yang ketiga atau kan baru kelihatan ramai. Kalau awal-awal ini ya seperti inilah, katanya orang ngerayan lagi ya. Seharusnya kan imannya kuat-kuat ini, karena saking banyaknya hiburan di luar. Jadi lihatlah Abdullah bin Mubarak, bagaimana kalau umurmu sisa 1 hari, saya akan menyampaikan ini. Saya akan gunakan untuk menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena tidak ada amal yang lebih agung daripada menghadiri majelis ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyyah. Menuntut ilmu tidak ada amal yang lain yang menandinginya apabila niat seorang itu ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukaddimah yang singkat ini kita mengingatkan diri sendiri, kita ini sama. Dan majelis taklim itu adalah majelis tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita ini sama-sama menurunnya, sama-sama kurang semangatnya. Maka kita mengingatkan diri sendiri dan kepada ikhwas sekalian, bulan Syawal jangan sampai dijadikan bulan penurunan keimanan, tapi jadikanlah bulan untuk menjaga keimanan. Di antaranya jangan tinggalkan puasa, terutama puasa 6 hari dari bulan Syawal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa 1 tahun. Jadi para ulama mengatakan puasa di bulan Syawal itu banyak sekali hikmahnya. Yang pertama adalah alamatu qabulil a'mal. Yang pertama, puasa di bulan Syawal adalah tanda diterimanya amal di bulan Ramadan. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Syawal itu adalah orang yang ingin amalnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dari mana kita mengambil faedah tersebut? Dari mana kita mengambil faedah puasa di bulan Syawal adalah tanda diterimanya amal di bulan Ramadan? Dari mana kita mengambil faedah tersebut? Sisi pendalilannya apa? Iya, karena tanda amal diterima itu membawa kebaikan yang lainnya. Tanda amal diterima oleh Allah itu akan membawa kepada kebaikan yang lainnya. Jadi satu di antara faedah puasa di bulan Syawal. Faedah yang pertama, tanda alamatu qabulil a'mal. Kemudian yang kedua, al-istiqamah. Tanda apa? Faedah yang kedua adalah istiqamah.
Beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi terus-menerus di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang apa? Al-yaqin apa artinya? Sampai datang kematian. Jadi faedah yang kedua dari puasa Syawal adalah al-istiqamah. Istiqamah artinya terus-menerus di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari faedah ibadah puasa di bulan Syawal. Faedah yang ketiga adalah ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah ciri-ciri waliullah. Wali Allah adalah orang yang mengerjakan yang wajib, kemudian ditambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan. Hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah Ta'ala berfirman tentang wali-wali Allah. Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan umumkan kepada diriku untuk berperang dengannya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang wajib. Jadi ciri-ciri wali Allah, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang wajib, dijaga dengan baik. Kemudian lanjutan hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah kecuali aku akan mencintai. Jadi ciri-ciri waliullah selain mengerjakan yang wajib, mereka itu menambahkan dengan amalan-amalan tambahan. Di antaranya dengan amalan-amalan yang sunnah, seperti puasa Syawal. Segerakan, terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu ada halangan nanti. Jadi sekarang banyak ibu-ibu nggak sengaja karena kelalaiannya tiba-tiba berada di akhir Syawal, ingin berpuasa tetapi sudah terhalang datangnya bulan dan seterusnya. Jadi ciri-ciri waliullah, dia menambahkan ibadah yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini diantara faedah puasa Syawal, ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, diantara faedah puasa di bulan Syawal, di antara faedah puasa di bulan Syawal adalah menutup kekurangan dari puasa Ramadan.
Jadi apakah kita menjamin puasa Ramadan yang kita kerjakan itu sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali? Apakah kita bisa menjamin puasa Ramadan yang kita kerjakan tidak ada kekurangannya sama sekali? Maka kita yakin, seyakin-yakinnya kita ini banyak sekali kekurangannya. Dan amalan yang sunnah itu menutup kekurangan dari amalan yang wajib. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan siapa yang mengerjakan amalan yang wajib saja dikhawatirkan dia masuk neraka. Dikhawatirkan. Karena yang wajib ini kalau ada kekurangannya, tidak ada toleransi. Tempatnya di neraka. Ada seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang wajib-wajib saja. Dan hadisnya sudah kita baca dalam kitab ini. Setelah itu orang tadi berkata, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambahkan dari amalan-amalan yang wajib. Artinya aku tidak akan menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan aku tidak akan menguranginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aflaha in shadaqa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia beruntung jika jujur. Artinya jika dia benar-benar tidak mengurangi yang wajib, dia pasti masuk surga. Tapi kalau mengurangi yang wajib, maka para ulama mengatakan naqsul wajib sababu dukhulin nar. Mengurangi amal yang wajib sebab masuk neraka. Jadi puasa Syawal itu menutup kekurangan dari puasa yang kita kerjakan di bulan apa? Ramadan. Nah, ini faedahnya dan faedah-faedah yang lain yang sangat banyak. Dan faedah-faedah yang lain yang sangat banyak jangan ditinggalkan. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Siapa yang sudah memulainya, alhamdulillah. Siapa yang belum memulainya, kita masih berada di hari yang keberapa tadi? 8. Jangan santai-santai. Oh, masih 2. Jangan seperti itu. Dan nanti itu salah satu tentaranya iblis. Nanti itu salah satu tentaranya iblis. Sebagaimana ucapan seorang salaf, saufa jundun min junudi iblis. Nanti artinya menunda amal, termasuk salah satu tentaranya iblis. Segerakan. Lebih utama disegerakan supaya amal kita, supaya kita tidak kelewatan. Karena kenyataannya seperti itu, banyak yang menjelang terakhir di bulan Syawal keteteran akhirnya. Tapi mereka yang dari awal sudah berpuasa lebih ringan, lebih terasa ringan daripada mereka yang mengakhirkannya. Wallahu ta'ala alam. Kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Hadis nomor berapa Pak Budi? Hadis nomor 270. Qala al-musannif rahimahullah, babun as-siwaku 'inda kulli salatin. Bab bersiwak setiap kali sholat. Bab ini menjelaskan disunnahkan bersiwak setiap kali sebelum mengerjakan sholat. Bab ini menjelaskan anjuran bersiwak setiap kali sebelum mengerjakan sholat. Artinya sebelum takbiratul ihram.
Artinya sebelum takbiratul ihram disunnahkan bersiwak. Jadi sebelum takbiratul ihram disunnahkan bersiwak. Demikian pula sebelum berwudu. Bisa dipahami sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu disunnahkan bersiwak. Lalu kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'alal mu'minin wa fi hadits Zuhair 'ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula an asyqa 'ala ummati, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku. Dalam riwayat disebutkan kalau sekiranya tidak memberatkan orang-orang yang beriman, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Jadi setiap kali sholat yang dimaksud bisa dimaknai sebelum takbiratul ihram, bersiwak terlebih dahulu. Dan juga bisa dimaknai sebelum apa tadi? Sebelum berwudu. Sebelum berwudu, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'in. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Artinya sebelum berwudu lebih utama bersiwak terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama fihi istihbabu as-siwak inda kulli salatin atau inda kulli wudu. Disunnahkan bersiwak setiap kali salat atau setiap kali berwudu. Dianjurkan bersiwak setiap kali salat dan setiap kali berwudu. Jadi apabila berwudu, hendaknya kita bersiwak terlebih dahulu. Dan menggosok gigi, memakai sikat gigi termasuk hukumnya bersiwak. Namun lebih utama kita ini membawa siwak secara khusus juga, supaya kita bisa memakainya kemanapun kita berada. Dan ini adalah salah satu sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu bersiwak, membawa siwak kemanapun berada. Nabi SAW selalu membawa bersiwak, bahkan di akhir hayatnya. Jadi seseorang itu tergantung kebiasaannya. Nabi SAW di akhir hayatnya beliau bersiwak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW bersiwak lebih baik daripada ketika beliau sebelum meninggal dunia. Maka di antara para ulama ada yang menulis faedah istihbabu siwak indal maut, dianjurkan bersiwak sebelum kematian. Allahu akbar. Istihbabu siwak
indal maut. Dianjurkan bersiwak sebelum kematian. Pertanyaan, siapa yang mampu sekarang? Orang sebelum kematian itu dalam kondisi sudah sulit. Apabila ada orang dimudahkan bersiwak sebelum kematiannya, maka itu tanda kemuliaannya. Dan tanda dia selalu menjaganya. Menjaga siwak tersebut sehingga sampai di hari kematiannya dimudahkan bersiwak. Ini menunjukkan faedahnya istiqamah di dalam beramal soleh. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Keterangan tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi kalau bukan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau mewajibkan bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali berwudu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi istihbabus siwak inda siyam. Disunnahkan bersiwak walaupun dalam keadaan berpuasa. Dari mana faedah ini? Disunnahkan bersiwak walaupun dalam keadaan berpuasa. Dari mana faedahnya? Sebelum wudu. Wudu untuk sholat zuhur, untuk sholat duha, untuk sholat asar. Umum, tidak ada batasannya. Jadi hadis ini menjelaskan disunnahkan bersiwak walaupun dalam keadaan berpuasa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak walaupun dalam keadaan berpuasa. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal islama dinun nadhafah. Bahwasanya Islam adalah agama yang suci, yang bersih. Annal islama dinun nadhafah. Islam adalah agama yang suci dan menjaga kebersihan. Salah satunya kita diperintahkan bersiwak atau dianjurkan bersiwak sebelum berwudu atau sebelum mengerjakan sholat. Pelajaran berikutnya, fihi al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka. Artinya aku wajibkan mereka bersiwak setiap kali berwudu, atau dalam lafaz ini setiap kali sholat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi, dari hadis ini diambil pelajaran bahwasannya ludah itu tidak najis. Ludah itu tidak najis. Kiranya sebelum sholat ada orang bersiwak, setelah itu siwaknya otomatis diletakkan di mana? Di sa'i, ya kan? Di saku. Kita mengatakan ludah itu tidak najis. Karena najis itu harus ada dalilnya. Jadi dari hadis ini diambil pelajaran ludah itu tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya,
Babu fadli dzikir inda dufulis shalah. Bab keutamaan berzikir ketika memulai salat. Bab ini menjelaskan keutamaan membaca doa al-istiftah. Bab ini menjelaskan keutamaan membaca doa al-istiftah. Bukan yang dimaksud zikir di sini sebelum takbiratul ihram. Adapun zikir sebelum takbiratul ihram, maka kalau dibacakan itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian imam sebelum takbiratul ihram membaca surat apa biasanya? Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dilanjutkan usolli fardhu. Dilanjutkan dengan menjaharkan niat. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zikir apapun sebelum takbiratul ihram. Tidak ada zikir apapun sebelum takbiratul ihram. Jadi niat cukup di dalam hati. Niat untuk sholat cukup di dalam hati. Kemudian doa yang pertama kali dibaca takbir, Allahu Akbar, disertai dengan mengangkat kedua tangan yang dinamakan takbiratul ihram. Baru setelah takbiratul ihram, seseorang dianjurkan membaca zikir. Dan zikir ini dikenal dengan doa apa tadi? Doaul istiftah. Jelas ya? Jadi yang dimaksud zikir ketika memulai sholat adalah zikir setelah takbiratul ihram. Adapun zikir apapun yang dibaca sebelum takbiratul ihram, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, atau minta apapun, minta zikir sebelum sholat, zikir dikeraskan, dibaca jahrinya, usolli fardhu adh-dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblah. Apa lanjutannya apa? Fardhon lillahi ta'ala. Ini tidak ada. Tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan jaa'a fadakhala as-saffa wa qad hafazahu an-nafas. Dari Anas ibnu Malik, ada seorang sahabat yang masuk ke shaf. Dia masuk shaf sudah baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa qad hafazahu nafas. Dan nafasnya tersengal-sengal, ngos-ngosan. Karena dia tadi agak segera berjalannya, agak cepat untuk supaya menjumpai sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini membaca doa, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, qala, beliau bersabda, ayyukum al-mutakallimu bil kalimat. Siapa yang membaca doa tadi? Yang dibaca agak keras. Fa'arammal qaum, para sahabat pun terdiam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa? Ayyukum al-mutakallimu biha? Fa innahu lam yakul ba'san.
Siapa yang membaca doa tadi? Dia membaca sesuatu yang tidak mengapa, tidak salah, jangan takut. Faqala rajulun. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Jitu wa qad hafazani an-nafas." Ya Rasulullah, aku datang dan nafasku ini ngos-ngosan karena aku tadi agak cepat jalannya atau setengah lari untuk menjumpai sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membaca doa tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat 12 malaikat berebutan untuk mengambil kalimat tadi dan diangkatnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku melihat 12 malaikat berebutan untuk mengambil kalimat tersebut supaya diangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, istihbabu adzkaril istiftah. Disunnahkan membaca doa istiftah. Dan doa istiftah lafadznya banyak sekali. Doa istiftah lafadznya banyak sekali. Di antaranya lafadz yang paling pendek, Allahu Akbar. Setelah itu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini saja. Atau lafadz ini Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini juga terdapat lafadznya pada doa istiftah dan doa i'tidal. Ini juga terdapat riwayat pada doa i'tidal. Jadi faedah yang pertama, disunnahkan membaca doa al-istiftah. Kemudian faedah berikutnya, adapun zikir ataupun doa sebelum takbiratul ihram, adapun zikir ataupun doa sebelum takbiratul ihram tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ataupun doa sebelum takbiratul ihram tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang bisa menyebutkan faedah dari hadis ini? Silahkan berlomba-lomba agar tidak ngantuk. Ya kan dari pertama. Ya, silahkan Bang Muhammad. Iya, tidak apa-apa. Salah satu macam doa istiftah adalah doa ini. Salah satu jenis atau salah satu macam doa al-istiftah adalah membaca yang disebutkan pada hadis ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Iya. Tafadhal, siapa yang menyebutkan? Ya, silakan. Iya. Mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan ketinggiannya Allah taala. Artinya Allah Maha tinggi.
dengan zatnya, dengan kemuliaannya dan kekuasaannya. Dari mana faedah ini? Diangkat. Jadi ini menunjukkan Allah Maha Tinggi. Dia Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi dengan zatnya, dengan kekuasaannya dan dengan kemuliaannya. Faedah yang lain silahkan. Silahkan Abu Di. Iya. Persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hujjah. Jadi sahabat ini tidak melakukan bid'ah hasanah. Sahabat ini mengamalkan doa yang ditakrir. Ditakrir artinya disetujui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hujjah. Jadi kalau ada seorang sahabat membaca doa lalu disetujui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini sunnah. Jangan diartikan ini bid'ah hasanah. Kalau hadis ini dibaca oleh dai-dai tukang fitnah, mereka akan mengatakan dibolehkannya bid'ah apa? Hasanah. Terus siapa yang menyetujui? Contohnya saya membaca doa ini ketika rukuk. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan. Ketika rukuk. Nah, di mana dalilnya? Siapa yang mentakrir saya? Siapa yang merekomendasikan saya? Siapa yang mengatakan ini sunnah? Di sahabat ini dijadikan sunnah karena takrirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena takrirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang dilakukan sahabat tidak semuanya ditakrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ada seorang sahabat membaca doa tidur yang agak panjang, kemudian ditutup dengan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa rasulikal ladzi arsalta. Sahabat Barok menghafal hadis doa tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan rasul yang kau utus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, wahai Barok, tidak rasul tapi nabi. Padahal kalimat nabi dan rasul lebih utama mana? Lebih utama rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada sahabat, tak boleh menambahi syariat. Ya Bara, wa nabiyyikal ladzi arsalta. Seperti ini yang diajarkan Allah kepadaku. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Bara mengganti nabi dengan rasul. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang bagus. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Bukan, hadis ini bukan hujjah dibolehkannya bid'ah apa tadi? Bid'ah hasanah. Bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan diancam neraka. Baik, ada faedah yang lain? Silahkan. Yang belum menyebutkan faedah. Dari hadis ini diambil pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib. Dari mana? Nabi sallallahu bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Nabi sallallahu tidak mengatakan, Ustaz keker ini, kuku ini, CCTV-nya keluar langsung. Siapa yang baca doa tadi? Sahabat takut. Siapa yang baca doa tadi tidak masalah, tidak mengapa, doamu itu bagus. Baru ada sahabat yang mengaku, ya Rasulullah, saya tadi ngos-ngosan. Kemudian membaca dengan agak keras. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini diambil faedah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib.
Ya. Faedah yang lain silahkan. Monggo. Yang sudah menyebutkan faedah tidak apa-apa menyebutkan lagi. Silahkan. Apa Bang Zainuri? Hah? Hah? Iya. Tidak apa-apa. Mengimani adanya malaikat. Mengimani adanya malaikat. Al-imanu bil malaikat. Mengimani adanya malaikat. Jadi ada malaikat 12 yang perebutan. Kemudian pelajaran berikutnya, amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang diangkat ke langit. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang diangkat ke langit. Di amal yang tidak diterima oleh Allah itu gentayangan di bumi saja, tidak dibukakan pintu langit. Di amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang diangkat ke langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'amalus shalihu yarfa'u ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah naik ucapan yang baik. Dan amal yang saleh yang diterima oleh Allah yarfa'u, diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya fihi ahamiyatu idraki takbiratul ihram, keutamaan menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Harusnya kita melatih Ramadan, selama Ramadan jangan sampai telat takbiratul ihram. Nanti setelah Ramadan ini akan lebih mudah lagi. Dan siapa yang di Ramadan pernah telat, tidak masalah, jangan putus asa, kejar lagi. Salat menjumpai takbiratul ihram bersama imam, itu adalah fadilah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya fihi ahammiyatul ikhlas, keutamaan niat yang ikhlas. Dari mana kita mengambil faedah ini? Hah? Dari mana kita mengambil faedah ikhlas? Karena amal orang ini diterima oleh Allah, diangkat ke langit. Jadi Nabi SAW mengagumi doa tadi, subhanallah. Malaikat perebutan, kemudian pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Ini menunjukkan amal sahabat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya. Lutut dulu. Adalah janganlah turunnya itu mendahului didahulukan adalah harus lututnya dulu baru kaki. Itu gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika kalian sujud, janganlah merunduk seperti onta. Kemudian lanjutan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fal yabda bil yadaini qabla rukbataini. Hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini yang pertama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali menjabarkan hadis. Maka Imam Bukhari ketika menulis babun at-takbiru hina yahwi ila sujud, bab bertakbir ketika merunduk menuju sujud. Imam Bukhari membawakan asar Ibnu Umar. Imam Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Umar yabda'u al-yadaini qabla rukbataini. Abdullah bin Umar mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, lutut binatang itu ada di mana? Di belakang atau di depan? Lututnya binatang itu. Lututnya binatang itu ada di belakang. Jelas ya? Lututnya binatang itu ada di kaki yang ada di belakang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir." Janganlah kalian merunduk. Janganlah kalian merunduk seperti onta. Janganlah kalian merunduk mendahulukan lutut yang ada di kaki depan seperti onta yang merunduk mendahulukan lutut yang ada di kaki belakangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fal yabda." Hendaklah dia memulai kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi yang menjelaskan Nabi SAW sendiri. Kemudian perbuatan sahabat. Maka Imam Bukhari menukil asar Ibnu Umar tadi. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bil yadaini qabla rukbataini. Apabila sujud mendahulukan kedua tangannya daripada kedua lututnya. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain silakan. Ya tidak masalah. Dia memahami dengan pemahaman tadi. Pada lanjutannya hadis, janganlah merunduk seperti onta. Hadisnya belum berhenti. Hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lutut. Sebagian ulama mengatakan hadis ini terbalik katanya. Yang mengatakan terbalik itu harusnya perawi hadis, bukan kita. Jadi ulama yang meriwayatkan hadis lebih memahami riwayat yang diriwayatkan. Jadi kalau hadisnya itu sahih, jangan kita mengatakan terbalik. Sehingga para ulama ahli hadis meneliti keterangan para ulama ahli bahasa. Jadi setelah itu diteliti, ternyata binatang yang berkaki 4 lututnya itu ada di belakang. Lututnya ada di belakang. Jadi janganlah kita merunduk dengan mendahulukan lutut yang ada di kaki depan kita seperti binatang yang merunduk mendahulukan lututnya. Jadi intinya kembali kepada hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, "Falyabda bil yadaini qabla rukbataini." Dahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi kalau di dalam kaidah apabila ada dalil-dalil yang mutasyabih, kita kembalikan hadis yang jelas. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih. Anggap saja janganlah merunduk seperti onta. Ini mutasyabih. Tapi kalau yang hadisnya setelahnya, dahulukan tangan sebelum lutut, ini jelas.
Jadi kita memahami dengan apa yang dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Bukhari dengan tegas menukil apa yang dicontohkan Ibnu Umar. Bahwasanya Abdullah bin Umar mendahulukan kedua tangannya daripada kedua lututnya. Untuk wanita yang ingin berpuasa Syawal, lalu kita wajib mengqadha Ramadan, mana yang lebih didahulukan? Jadi khusus wanita wallahu alam lebih utama mendahulukan Syawal. Kecuali kalau di awal-awal ada seorang wanita pun sama, setelah Idul Fitri langsung puasa. Apabila seperti itu lebih utama mengqadhanya. Kalau dia niat dari awal berpuasa. Jadian wanita itu umumnya haid berapa hari? 7 hari. Nah, kalau dari awal dia berpuasa, lebih utama segerakan dari awal puasa. Kemudian lanjutkan Syawal. Tapi kalau dia tahu hutangnya 7, kemudian puasanya ditunda-tunda, dalam hal ini lebih utama mensegerakan puasa apa? Syawal. Jadi karena Syawal tidak bisa diqadha di bulan Dzulqa'dah, maka lebih utama mendahulukan Syawal kalau puasanya tidak disegerakan. Tapi kalau dia niat segera puasa dari Idul Fitri contohnya, hari kedua langsung puasa, ada seorang wanita yang seperti itu. Jadi dari hari yang kedua Idul Fitri langsung puasa. Apabila demikian lebih utama mengqadha dulu, baru dilanjutkan Syawal, karena dia yakin insya Allah bisa. Orang itu melihat kebiasaan. Tapi kalau biasanya senengannya rekreasi, mudik turun tutup, maka qadha Syawal dulu. Kemudian ada sebagian ustadz, insya Allah ini bukan ustadz sunnah, tapi umumnya ustadz, mengatakan siapa yang mengqadha Ramadan sudah terhitung puasa Syawal. Ini pendapat yang dhaif. Siapa yang mengqadha Ramadan terus karena dikerjakan di bulan Syawal sudah terhitung puasa Syawal. Ini pendapat yang dhaif. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan penuh kemudian ditambahi puasa berapa hari? 6 hari. Baru dia puasanya seperti 1 tahun penuh. Kenapa? Puasa 30 hari. Pahalanya seperti puasa 300 hari. Kemudian 6 hari. Pahalanya seperti berapa? 60 hari. 1 tahun 360 hari. Seperti itu. Jelas ya? Jadi siapa yang mengqadha Ramadan di bulan Syawal belum terhitung puasa apa? Syawal. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Nah, itu apakah berarti bahwa kita ini sebagai orang yang istilahnya bodoh, Iya. bisa menyimpulkan faedah dari tanpa melihat? Iya. Apakah kita bisa menyimpulkan hadis? Bisa, tetapi harus dikoreksi. Kan ada ayat itu jelas, gamblang sekali. Ada seperti faedah Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Jelas sekali. Dan faedah lagi Nabi SAW diperlihatkan ilmu gaib. Jadi dalam satu hadis tadi Nabi SAW diperlihatkan ilmu gaib dan beliau tidak mengetahui ilmu gaib. Yang diperlihatkan ilmu gaib yang mana? Melihat malaikat. Jadi para nabi dan para rasul alaihimussalam diperlihatkan sebagian ilmu gaib, bukan ilmu gaib secara mutlak. Jadi seperti ini faedahnya menuntut ilmu. Jadi kita
kalau mempunyai faedah tetap, kalau faedahnya umum tidak mengapa. Tapi kalau faedahnya agak aneh harus dikoreksi. Seperti itu. Kan latihan, orang menyimpulkan faedah itu perlu latihan. Dilatih untuk mengambil istinbat, ilmu istinbat. Dan hadis itu gamblang sekali dari apa yang sebutkan oleh para ulama. Maka Imam Bukhari kadang-kadang nulis hadisnya panjang, faedahnya satu tok. Faedahnya di babnya tadi. Bab seperti ini, kemudian hadisnya panjang. Jadi bisa seseorang. Tapi sebagai penuntut ilmu harus mengoreksi kan, harus dikoreksi tadi. Barangkali nanti faedahnya keluar dari jalurnya para ulama, diluruskan. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya? Karena kita masih masa transisi ini, masa ngerayain. Iya. Mudurnya ini terlalu lama ini. Kita pernah, saya ini di Bahrain hari raya Kamis atau Rabu gitu. Jumatnya langsung ngaji. Orang-orang kaget lagi. Biarin aja gitu. Yang datang, yang udur kita terima udurnya gitu loh. Jadi kalau kalimat nanggung itu subhanallah, jangan ada kalimat nanggung. Orang itu kalau ingin cita-citanya husnul khotimah itu tidak ada kalimat nanggung. Selama ada kesempatan lakukan amal. Kecuali kalau kita ini safar, tidak ada kesalahan. Bagi siapa yang mudik tetap monggo silahkan mudik. Bagi siapa yang silaturahimnya belum lanjutkan. Mumpung ini masih suasana Lebaran. Tidak tahu Lebaran ini sampai kapan, tidak tahu gitu. Kita nanti ketemu orang tanggal 29 Syawal masih taqabbalallahu minna wa minkum. Ini Lebaran apa itu? Raya ini kan tadi yang kita ini Lebaran apa ini? Raya kupat kita ini. Sebagian ulama ada yang ada yang sangat tegas sekali. Lebaran cuma 1 hari tok. Idul Fitri 1 hari. Idul Adha ada tambahan 3 hari, ada hari tasyrik. Tapi sebagian lagi ada yang mentoleransi. Tapi intinya kalau ada kesempatan kerjakan amal. Sekarang contohnya kalimat nanggungnya. Ada kalimat nanggung. Lailatul Qadar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah malam 27. 28, 29 nanggung atau enggak itu? Bagi kita nanggung. Mari soleh Lailatul Qadar. Jadi memahami Lailatul Qadar kayak nompo warisan gitu ya. Mari wis menang gitu. Iya bebas. Subhanallah. Ada lagi Lailatul Qadar malam 21. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar malam 21. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah dan para sahabat tahu. Memberitahu kepada para sahabat, ciri-cirinya saya sujud, kemudian saya sujud di lumpur, di air dan di tanah. Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat mencermati. Di malamnya hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat subuh. Kemudian setelah sholat, hidungnya dan keningnya masih ada bekas tanah dan air itu, lumpur itu. Itu kalau kita mengatakan alhamdulillah Lailatul Qadar, ayo kita ringkesi barang-barang untuk pulang. Mudik panjang ini. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bertahan sampai selesai. Padahal ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat iktikaf 30 hari penuh atau 1 bulan penuh. Tidak ada kalimat nanggung. Kemudian ada lagi Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Salat tarawih, qiyamul lail. Salat tahajudnya khatam tarawih. Malam 29 sudah khatam. Ternyata pemerintah sidang isbat besoknya masih tanggal 30. Nanggung atau enggak ini? Nanggung 30 subhanallah. Padahal ciri-ciri orang yang mencari husnul khotimah itu tidak ada kalimat nanggung. Orang yang cari husnul khotimah, amal yang terbaik itu akhiran. Yang difaham, tidak difaham.
Iya. Nabi SAW bersabda innamal a'malu bil khawatim. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kita harus mengalahkan kalimat nanggung. Kalimat nanggung itu buang jauh-jauh sudah. Maka tadi Abdullah bin Mubarak berkata, sekiranya umurku masih 1 hari, saya akan mengadakan majelis ilmu. Kalau kita nanggung dilungkas wis game point ae. Iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin malam 30. Dokter mengatakan jangan keluar. Ini sudah selesai, Al-Qur'an sudah khatam. Di Masjidil Haram itu 29 itu sudah khatam. Masjidil Haram itu Masjid Nabawi malam 29 itu sudah khatam. Anak-anaknya mengatakan wahai jangan keluar. Nah ini malam 30. Masih Ramadan ini masih mulia. Nah, beliau dilarang dokter. Tetap berangkat dengan oksigen, semuanya dengan peralatannya. Subhanallah. Kalau sakit badan, semangat sehat, tetap berangkat. Badan sehat, semangat yang sakit, ya tidak akan berangkat. Beliau ngajar di malam yang 30. Malam 30. Beliau mengajar sampai di akhir kajiannya mengatakan la'alli la'alqakum ba'da ami hada. Kemungkinan setelah tahun ini kita tidak bertemu kembali. Ngajar, orang-orang nangis. Beliau ngajar oksigen, pernafasan, apa semuanya itu kan. Subhanallah, semangat seperti itu gimana? Ya, kita ini mengalahkan kemalasan itu sesuatu yang luar biasa. Harus kita pecahkan itu. Ya, jangan ada kalimat tanggung. Kita pun sama, ke anak ini tidak tahu ngaji. Ini saya mulai ngaji, mulai kemarin, mulai hari ini. Hari ini, besok. Kemudian tidak tahu kita insya Allah berangkat umroh. Kalau nuruti nanggung sekalian pray saulan Ustaz. Bento, jangan senang bento ini. Ya kita ini belajar untuk menghapus kalimat nanggung. Ya, kita belajar menghapus kalimat nanggung. Ada seorang sahabat namanya Khubayb ibnu Adi. Beliau ini dihukum pancung oleh orang Mekah, oleh orang-orang Quraisy. Karena peristiwa ini setelah perang Badar, dia ini ditangkap oleh orang-orang Mekah, dihukum gantung atau dihukum pancung. Setelah itu dia sholatnya pendek. Kemudian dia berkhutbah, wahai orang Mekah, sekiranya aku tidak takut kalian mengatakan, sekiranya aku tidak khawatir kalian akan mengatakan saya memperpanjang sholat karena takut mati. Saya ini kepingin sholat, padahal mau dibunuh ini, mau dihukum mati sudah. Radhiyallahu anhu. Dia berkata, sekiranya aku tidak khawatir kalian seudon, kalian akan mengatakan orang ini sholatnya dipanjangkan gara-gara takut apa? Takut mati. Ya, aku akan panjangkan sholat aku, menikmati sholatku. Saya tidak peduli setelah ini mati. Apa artinya mati? Pindah saja. Demikian. Jadi orang yang kepingin husnul khatimah itu jauh-jauhkan kalimat nanggung-nanggung. Kita lawan itu semuanya. Jadi subhanallah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di hari ke-30 tetap hadir, tetap menyampaikan majelis ilmu di Masjidil Haram. Dan ternyata betul itu majelis terakhirnya beliau. Beliau berfirasat kemungkinan setelah itu saya tidak akan bertemu kali dengan beliau. Kembali ke rumah sakit, pada akhirnya beliau meninggal dunia. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi seperti mereka lah kita mencontoh. Adapun orang yang sedikit nanggung, kita tetap toleransi, kita tetap pengertian. Ini ngaji awal-awal harus ngerti juga. Mereka yang udur kita beri udur, seperti itu. Kita yang pagi-pagi, contohnya sekarang tidak ada kegiatan, silahkan hadir. Insya Allah, semoga Allah memperbaharui keimanan kita, semangat lagi di dalam mengerjakan amal soleh.
Wallahu taala alam. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.